Nama saya Gracia Weldia, saya dari kelompok yang akan membahas mengenai penegakan hukum dan kekuasaan. Saya akan membahas presentasi bagian saya, yaitu hakikat penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Hakikat penegakan hukum itu apa? Sebelumnya aku akan jelasin kalau hakikat itu adalah dasar-dasar dan kebenaran akan suatu hal. Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia yang merupakan pedoman tentang bagaimana statusnya orang harus bertindak. Akan tetapi, hukum itu enggak cuma sekedar merupakan pedoman hiasan, dekorasi semata, tapi hukum itu harus ditaati dan ditegakkan. Selanjutnya ada kepastian hukum. Kepastian hukum itu apa sih? Kepastian hukum itu tuh bagaimana hukum yang udah diterapin, yang udah ditentukan sama pemerintah, itulah yang harus diberlakukan kepada setiap peristiwa yang terjadi. Selanjutnya ada kemanfaatan hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memerhatikan pemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Jadi hukum itu ada nggak cuman sebagai hiasan pelengkap, nggak cuman sebagai itu, tapi punya manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya saya akan jelasin tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jadi ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama itu ada faktor hukum itu sendiri. Nah, hukum yang baik itu mencakup empat konsep. Pertama itu ada berlaku secara yuridis. Berlaku secara yuridis artinya hukum ini tuh bisa mengatasi permasalahan. Kedua ada berlaku secara sosiologis. Berarti hukum ini tuh dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Yang ketiga berlaku secara filosofis, sesuai dengan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita masyarakat. Yang keempat, yang terakhir ada berlaku secara futuristik. Artinya itu bisa menjangkau masa depan. Artinya hukum ini tuh valid, efisien, walaupun sampai waktu yang akan datang. Yang kedua itu ada faktor penegak hukum. Nah, penegak hukum itu tuh orang yang berkaitan langsung dalam proses penegakan hukum. Itu tuh contohnya ada kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga-lembaga masyarakat. Nah, orang yang bisa menjadi seorang penegak hukum itu orang yang seperti apa? Orang yang bisa menjadi penegak hukum itu adalah orang yang profesional, terseleksi, dan kompeten, dan pantas untuk menjadi penegak hukum yang baik. Yang ketiga itu adalah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan itu maksudnya adalah semakin banyak kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan setempat, maka akan semakin mudah penegakannya. Jadi masyarakat tuh bakalan semakin gampang taat sama hukum kalau misalnya hukumnya ini tuh bersangkutan atau sesuai dengan kebudayaan mereka. Dan sebaliknya, apabila suatu peraturan perundang-undangan enggak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan yang ada, maka akan semakin sukar melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum tersebut. Nah, yang keempat itu ada faktor masyarakat. Faktor masyarakat itu artinya itu kesadaran masyarakat itu sendiri. Kesadaran masyarakat akan hukum. Ada 3 kesadaran, yaitu kesadaran mereka mengenai pengetahuan hukum yang berlaku. Terus kedua itu adalah penghayatan fungsi hukum, ada ketaatan terhadap hukum. Nah, hukum yang diberlakukan ini juga untuk demi mencapai kedamaian masyarakat. Yang kelima, yang terakhir itu ada faktor sarana. Faktor sarana itu mencakup tenaga manusia. Jadi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Yang kedua ada organisasi-organisasi yang baik yang membantu berjalannya hukum ini. Terus ada peralatan yang memadai. Contohnya peralatan yang memadai itu kayak kalau seorang polisi itu kan pasti membutuhkan peralatan-peralatan
yang khusus ya, kayak misalnya baju pelindung, terus sama pistol. Terus kalau seperti yang kita lihat kejadian di luar sana kayak banyak demo, aksi-aksi itu kan aparat-aparat polisi kan pastinya perlu peralatan. Nah, yang terakhir ini adalah yang mempengaruhi semua fasilitas, yaitu keuangan yang cukup. Kalau misalnya pemerintah memberi kita sarana keuangan yang cukup, pasti peralatan juga bakalan memadai juga. Kalau misalnya pemerintah ngasih dana yang cukup, maka peralatan bisa kita penuhi, organisasi juga bisa lebih banyak, tenaga manusia dan yang berpendidikan dan terampil juga pasti ada dan cukup. Perkenalkan, nama saya Yosua Tujuliawan, NIM saya 1971650073. Di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan penegakan hukum. Yang pertama, apa itu yang dimaksud penegakan hukum? Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya hukum atau berfungsinya norma-norma hukum. Jadi, menurut Sucipto Raharjo, penegakan hukum adalah proses sosial yang melibatkan beberapa faktor lingkungan, yaitu faktor sosial, manusia, budaya, publik, dan sebagainya. Jadi, di sini yang dimaksud penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Pelaksanaan penegakan hukum dalam bermasyarakat harus memperhatikan beberapa hal, yaitu pertama, manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah mencapai keadilan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan penegakan hukum di kalangan masyarakat. Yang ketiga adalah mengandung nilai-nilai keadilan. Di sini hasil atau contoh cara penegakan hukum, pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia tersebut adalah yang pertama adalah ada tindakan pencegahan dan tindakan represif. Yang kedua, saya akan membahas tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia itu ada dua, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi saya akan membahas tentang Mahkamah Agung dulu. Jadi Mahkamah Agung itu adalah pengadilan negeri tertinggi di Indonesia. Dan Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah ada fungsi peradilan, fungsi mengatur, fungsi nasihat, fungsi administratif, dan fungsi lain-lain. Yang dimaksud dengan fungsi peradilan adalah Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Yang kedua ada fungsi mengatur. Fungsi mengatur adalah Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut tentang hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap dan mengisi kekurangannya atau kekosongan hukum yang diperlukan kelancaran penyelenggaraan dan peradilan. Hal ini ada dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Fungsi mengatur ini, Mahkamah Agung juga dapat membuat peraturan secara sendiri bila mana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur dalam undang-undang. Yang kedua adalah ada hukum nasihat. Hukum nasihat itu Mahkamah Agung dapat menasihati lembaga-lembaga seperti di bawahnya gitu. Jadi yang ketiga itu ada fungsi administratif. Jadi fungsi ini
yang dimaksud adalah badan-badan peradilan atau peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara organisatoris, administratif, dan finansial sampai saat ini masih berada di departemen yang bersangkutan. Jadi, Mahkamah Agung itu berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja kepanitiaan pengadilan. Ini dapat ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Yang ketiga adalah fungsi lain-lain. Selain tugas pokok untuk menerima dan memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada Mahkamah Agung, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 serta pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Tugas dari Mahkamah Konstitusi yang pertama itu adalah mengadili sistem dan institusi negara. Yang kedua adalah menguji undang-undang. Yang ketiga adalah menguji sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga ada memutus pembubaran partai politik atau parpol. Yang keempat ada memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Yang kelima ada Mahkamah Konstitusi berwenang menggelar forum pengadilan khusus bagi presiden dan wakilnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akan menjelaskan tentang macam-macam peradilan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada peradilan umum. Peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata secara umum. Badan yang menjalankannya terdiri dari pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang menjadi wilayah kewenangannya, sedangkan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah provinsi tersebut. Peradilan ini diatur dengan UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum JO, UU Nomor 8 Tahun 2004 JO, UU Nomor 49 Tahun 2009 JO, Putusan MK Nomor 37 PUU strip X garis miring 2012. Sampai sekarang tercatat ada 6 pengadilan khusus yang ada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan anak dalam kurung bidang hukum pidana, pengadilan tindak pidana korupsi dalam kurung bidang hukum pidana, pengadilan perikanan dalam kurung hukum pidana, pengadilan HAM dalam kurung hukum pidana, pengadilan niaga dalam kurung hukum perdata, pengadilan hubungan industrial dalam kurung bidang hukum perdata. Yang kedua ada peradilan agama. Peradilan agama hanya menangani perkara perdata tertentu bagi masyarakat beragama Islam. Badan yang menjalankannya terdiri dari pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang menjadi wilayah kewenangannya, sedangkan pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah provinsi tersebut. Peradilan ini diatur dengan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, JOUU Nomor 3 Tahun 2006, JOUU Nomor 50 Tahun 2009, JO Putusan MK Nomor 37 garis miring PUU strip X garis miring 2012. Khusus di ibu kota
khusus di Provinsi Negeri Aceh Darussalam dibentuk peradilan agama dengan nama Mahkamah Syariah dan pengadilan tinggi agama dengan nama Mahkamah Syariah Aceh. Kewenangannya pun lebih banyak berdasarkan mandat otonomi khusus. Ada tambahan kewenangan berkaitan ibadah dan syair Islam khusus masyarakat Aceh. Profesor Jimli Asyidi dalam kata pengantar buku hitam putih pengadilan khusus terbitan Komisi Yudisial berpendapat bahwa Mahkamah Syariah termaksud dalam pengadilan khusus di bawah lingkungan peradilan agama. Yang ketiga, ada peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara hanya menangani perkara gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat penetapan tertulis yang dibuatnya merugikan seseorang atau badan hukum perdata. Badan yang menjalankannya terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang menjadi wilayah kewenangannya, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah provinsi tersebut. Peradilan ini diatur dengan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, JOUU Nomor 9 Tahun 2004, JOUU Nomor 51 Tahun 2009, JO Putusan MK Nomor 37/PUU/X/2012. Ada satu pengadilan khusus di bawah lingkungan perdata tata usaha, yaitu Pengadilan Pajak. Yang keempat, ada peradilan militer. Peradilan militer hanya menangani perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata bagi kalangan militer. Badan yang menjalankannya terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama. Peradilan militer diatur dengan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Pengadilan militer adalah pengadilan tingkat pertama bagi perkara pidana yang terdakwanya berpangkat kapten atau bawahannya. Pengadilan militer tinggi sebagai pengadilan tingkat banding untuk putusan pengadilan militer, sekaligus pengadilan tingkat pertama dengan perkara pidana dengan terdakwa berpangkat mayor atau di atasnya. Pengadilan militer juga pengadilan tingkat pertama bagi sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Sedangkan pengadilan militer utama ialah pengadilan tingkat banding atas putusan pengadilan militer tinggi. Ada pula pengadilan militer pertempuran yang dijalankannya hanya dalam daerah pertempuran. Pengadilan ini memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh kalangan militer atau dipersamakan. Hanya kedudukan pengadilan militer utama yang langsung ditetapkan oleh undang-undang berada di ibu kota negara Republik Indonesia, dan kewenangannya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Kedudukan pengadilan selebihnya ditetapkan oleh keputusan Panglima TNI. Yang kelima, ada peradilan konstitusi. Peradilan konstitusi mengenangani pengujian kesesuaian isi undang-undang dengan konstitusi di Indonesia, yaitu UUD 1945. Inilah perkara utamanya yang digelar di Mahkamah Konstitusi. Ada juga kewenangan lain bagi Mahkamah Konstitusi yang diatur langsung dalam UUD 1945. Selain langsung diatur dalam UUD 1945, peradilan konstitusi diatur dengan UUD Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, JOUU Nomor 8 Tahun 2011, JOUU Nomor 4 Tahun 2014. Apakah tidak ada lagi lembaga yang berwenang mengadili sengketa ataupun perkara pelanggaran hukum? Mengenai hal ini, Profesor Jimli Asyidi dalam kata pengantar buku hitam putih hitam pengadilan khusus diterbitkan Komisi Yudisial menyebut lembaga yang bersifat mengadili tetapi tidak disebut sebagai pengadilan itu disebut sebagai kuasi pengadilan atau semi pengadilan. Jimli mengatakan lembaga-lembaga ini selain bersifat mengadili seringkali juga memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campuran dengan fungsi regulasi dan ataupun fungsi administrasi. Beberapa di antaranya berbentuk komisi-komisi negara dan ada juga menggunakan istilah badan ataupun dewan. Misalnya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam kurung KPPU, Komisi Penyiaran Indonesia dalam kurung KPI, Komisi Informasi Pusat dalam kurung KIP, Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam kurung Bawaslu, Ombudsman Republik Indonesia dalam kurung ORI, Mahkamah Pelayaran dan lain-lainnya.